Ternyata anjing itu memiliki kelebihan jauh dibandingkan manusia. Maka ada istilah anjing pelacak, karena daya penciuman anjing itu mampu mengalahkan penciuman manusia. Anjing itu bisa mencium jarak yang sekian panjang jauhnya itu dengan penciumannya. Dan ternyata dalam perspektif agama Islam, anjing itu memiliki kelebihan. Dia bisa melihat makhluk selain daripada makhluk yang bernama binatang. Jadi makhluk-makhluk gaib itu dia bisa melihat. Makanya anjing seringkali menggonggong di keheningan malam itu. Karena di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu, anjing kenapa dia mengaum menggonggong? Karena dia melihat ada makhluk halus, sehingga mengisyaratkan kepada kita manusia agar berlindung dari makhluk halus itu yang tidak lain adalah jin dan iblis. Setan dan iblis yang selalu menggoda manusia, maka anjing mengisyaratkan agar kita banyak berlindung dari kejahatan makhluk itu. Jadi makanya binatang itu jangan kita anggap sepele, itu banyak mengingatkan kita. Banyak mengingatkan kita tuh binatang itu. Ya. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Muhammadin rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Qala Allah ta'ala fi kitabih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub Ustaz Dedi, Ustaz Ari, Ustaz Mufid, matanallah bituli hayatihim wa nafa'a bi ulumihim. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu majelis kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya baca satu kitab, Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali. Salah seorang Nabi Allah, namanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini ayahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ketika dia membaca kitab Zabur, ibu kitab Zabur, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam yang banyak berupa kidung-kidung. Ketika Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur, tiba-tiba ada seekor cacing, namanya cacing merah itu. Ini menghampiri Nabi Daud alaihi salam. Bagi Nabi Daud sesuatu yang agak aneh. Seekor cacing. Apa maksud Allah menghadirkannya di hadapan Nabi Daud alaihi salam? Kira-kira aneh nggak kira-kira cacing itu kalau dihadirkan di hadapan kita ini? Aneh kan? Karena dia tempatnya sudah pasti berbeda. Kalau kita di Kobakan mungkin bisa. Ini di satu tempat yang agak aneh, kalau seekor cacing kok bisa ada di tempat itu. Tapi inilah kehendak Allah. Kadang-kadang Allah itu kan memberikan sesuatu nasihat tuh bisa jadi datangnya itu sesuatu yang kadang-kadang nggak terduga buat kita.
Terfikir oleh Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, ini ada apa nih, seekor cacing kok di hadapanku, apa maksud dan tujuan Allah? Ternyata cacing ini diberikan ilham oleh Allah bisa bercakap-cakap dengan Nabi Daud alaihissalam. Seperti halnya putranya Nabi Sulaiman juga diberikan mukjizat bercakap-cakap dengan binatang. Cuman memang tidak masyhur Nabi Daud alaihissalam. Yang masyhur itu Nabi Sulaiman. Dalam percakapannya itu Nabi Daud alaihissalam merasa tergugah. Jadi seekor cacing itu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku itu selalu bertasbih di siang hari itu. Jadi Pak cacing itu tiap hari dia bertasbih, nggak pernah lepas lisannya itu bertasbih. Dalam rangka apa? Dalam rangka merepresentasikan rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah. Apa yang diucapkan cacing itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Seekor cacing mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu, dia mampu menghabiskan waktunya dia siang hari untuk berzikir memuji kebesaran Allah. Lalu kata cacing itu, ya Nabi Allah, di malam hari pun aku tidak pernah luput untuk selalu bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara jasad belum diciptakan oleh Allah, tapi Nur Muhammad begitu masyhurnya, sehingga seekor binatang cacing pun mengenal sosok Nabi Muhammad, sehingga tidak luput lisannya itu membaca kalimat-kalimat sholawat sebagai bentuk rasa syukur dengan kehadiran Nabi Muhammad. Apa cacing itu baca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seekor binatang begitu mengekspresikan rasa syukurnya dia kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepadanya dengan berzikir memuji kebesaran Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi Daud tersentak, ya Allah. Makanya kita nggak boleh meremehkan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Jangan-jangan yang kita remehkan itu lebih mulia dari kita. Makanya ketika Nabi, saya pernah cerita tapi saya ulang lagi itu. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah, Musa, kalau seandainya nanti kau bermunajat kepada aku, kau hadirkan makhlukku di mana engkau lebih mulia dari dia, engkau lebih hebat dari dia, dan dia lebih hina darimu. Kau hadirkan dia di hadapanku. Karena yang minta Allah, tentu Nabi Musa alaihissalam siap segera untuk melaksanakan titah itu. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam untuk mencari makhluk di mana Nabi Musa itu lebih hebat, lebih mulia dari makhluk itu. Berangkat Nabi Musa, dicari yang pertama adalah manusia. Di gunung, di hutan, di lautan, di daratan. Ternyata nggak ada satupun Nabi Musa melihat makhluk yang bernama manusia di mana Nabi Musa lebih unggul, lebih mulia, lebih hebat. Kenapa? Karena Nabi Musa melihat setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu plus minus ada. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka dikatakan kullu syai'in maziyun, tiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang lain yang kita remehkan dia lebih mulia dari kita, atau lebih barangkali punya kelebihan dari kita. Itu yang dilihat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa nggak bisa ditakabur, karena semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Nabi Musa nggak bawa itu namanya manusia, khawatir jangan-jangan yang dibawa itu punya kelebihan
dari Nabi Musa alaihissalam? Kita nggak tahu. Sampai akhirnya Nabi Musa, karena ini titah Allah untuk mencari makhluk siapapun itu, apakah itu manusia, binatang, sampai akhirnya Nabi Musa mencari makhluk yang bernama binatang. Dicari binatang, ditelusuri. Awalnya Nabi Musa ngelihat ada seekor burung merak gitu. Burung merak itu lagi begini, nggak lagi mengembangkan sayapnya. Pikir Nabi Musa, barangkali ini yang aku bisa persembahkan di hadapan Allah sesuai apa yang diminta. Seekor burung kelihatannya tidak punya kelebihan. Akhirnya burung itu mengembangkan sayapnya. Keindahan pun terpancar dari sisi burung itu. Nabi Musa kagum, lalu kemudian mengurungkan niatnya itu. Akhirnya kemudian di antara keterputusasaan, karena tidak ada makhluk yang bisa dipersembahkan di hadapan Allah, kemudian Allah hadirkan seekor anjing buduk. Anjing sakit-sakitan, dengan kondisi yang sangat lemah. Anjing itu dipersaksikan oleh Allah di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Terpikirlah oleh Nabi Musa, oh barangkali ini yang aku akan persembahkan di hadapan Allah, seekor anjing yang tidak punya keistimewaan dan pula sakit-sakitan. Tentu kehinaan ada padanya. Ternyata apa yang dipikirkan Nabi Musa tidak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan kenyataan harapan dia. Ternyata anjing itu memiliki kelebihan jauh dibandingkan manusia. Maka ada istilah anjing pelacak, karena daya penciuman anjing itu mampu mengalahkan penciuman manusia. Anjing itu bisa mencium jarak yang sekian panjang jauhnya itu dengan penciumannya. Dan ternyata dalam perspektif agama Islam, anjing itu memiliki kelebihan. Dia bisa melihat makhluk selain daripada makhluk yang bernama binatang. Jadi makhluk-makhluk gaib itu dia bisa melihat. Makanya anjing seringkali menggonggong di keheningan malam itu. Karena di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu, anjing kenapa dia mengaum menggonggong? Karena dia melihat ada makhluk halus, sehingga mengisyaratkan kepada kita manusia agar berlindung dari makhluk halus itu yang tidak lain adalah jin dan iblis. Setan dan iblis yang selalu menggoda manusia, maka anjing mengisyaratkan agar kita banyak berlindung dari kejahatan makhluk itu. Jadi makanya binatang itu jangan kita anggap sepele. Itu banyak mengingatkan kita. Banyak mengingatkan kita tuh binatang itu. Ya. Nah, jadi Nabi Musa nggak bawa lagi tuh anjing. Nggak bisa dibawa di hadapan Allah karena seekor binatang yang tadinya diremehkan oleh Nabi Musa ternyata keistimewaannya jauh dibandingkan manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah. Disitulah dalam munajatnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku sudah mencari makhluk yang kau inginkan di gunung, di lautan, di daratan, dari yang namanya manusia sampai binatang. Aku tidak menemukan makhluk yang kau minta di mana aku lebih mulia dari dia dan dia lebih hina dariku. Semua makhluk yang kau ciptakan plus minus ada, ya Allah. Ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan. Aku tidak membawanya di hadapanmu, ya Allah. Itu Nabi Musa ketika mengatakan begitu, Allah menjawab dengan mengatakan, Musa, kalau seandainya kau hadirkan makhluk itu di mana engkau merasa lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu, maka sungguh engkaulah yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Jadi kalau seandainya Nabi Musa bawa itu makhluk di mana Nabi Musa merasa lebih mulia dari makhluk itu, maka Allah yang akan mencoret Nabi Musa dari daftar kenabian dan kerasulan. Ini artinya bahwa Nabi Musa kan menunjukkan kesombongan. Nah, gitu. Maka kita jangan pernah meremehkan makhluk. Jangan. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun ala qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisaa min nisa'in. Orang-orang yang beriman, jangan kalian memperolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Siapa tahu kaum yang kau perolok-olok itu lebih mulia. Perempuan juga jangan memperolok-olok perempuan yang lain, sebab belum tentu orang yang kau perolok-olok itu lebih mulia darimu. Jangan-jangan dia yang lebih hebat dari kita. Nah, ini yang kita bisa ambil. Jadi seekor binatang itu bagaimana mengekspresikan rasa syukur dia terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dia mampu mengucapkan kalimat zikir, kalimat tasbih sebagai bentuk rasa syukurnya. Nah, Imam Ghazali ini dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita kaji itu, beliau pun mengingatkan kita bagaimana dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah. Kata beliau, fahfaz, peliharalah apa? Sab'ah, ada 7 min a'dha'il jasad, dari anggota jasad kita yang harus kita pelihara sebagai bentuk rasa syukur kita. Sebab syukur itu apa sih? Sorful abdi jami'a ma'an amallah. Ketika kita mampu merepresentasikan segala bentuk kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, itulah rasa syukur. Nah, bagaimana mensyukuri 7 anggota tubuh kita itu? Karena memang anggota tubuh ini yang menjadi penyebab kita bermaksiat di hadapan Allah. Saya selalu singgung itu. Jadi 7 anggota ini kalau nggak dipelihara, ini akan menjadi penyebab faktor kita bermaksiat di hadapan Allah. Maka kita harus berusaha untuk mensyukuri apapun yang diberikan Allah. Caranya apa? Sorful abdi jami'a ma'an amallah. Ketika kita mampu merepresentasikan nikmat ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lisan. Mana 7 anggota itu? Lisan. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia dengan sebab dia menjaga lisannya. Berapa banyak kehancuran seseorang itu disebabkan karena lisan. Bahkan nanti diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat, di mana penghuni-penghuni neraka itu dijebloskan oleh Allah ke dalam surga karena dia tidak mampu menjaga lisan. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi katakan, atadruna manil muflis. Kalian tahu orang yang bangkrut itu? Orang yang di dunia dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia rajin zikir, tapi di sisi lain dia tidak rajin menjaga ini. Dia tidak pernah menjaga ininya, dia tidak pernah menjaga ininya, dia tidak menjaga ininya. Pelihara itu lisan. Di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu mengimplementasikan iman dengan amal soleh. Amal soleh itu dalam perspektif tasawuf itu kan ada 3 ya. Ada 3. Pertama ada amal soleh masuk dalam amal syariat ya, saya sudah bahas itu. Yang kedua ada amal tarekat dan ada amal hakikat. Nah, amal syariat itu kan fungsinya li islahil jawari, bagaimana memperindah kita punya lisan, bagaimana kita bisa memperindah kita punya pendengaran, memperindah kita punya mata, memperindah kita punya seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Itu fungsinya amalan syariat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih ada lisan kita menyinggung perasaan orang lain, ada mata kita gunakan hal-hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan, pendengaran yang kita gunakan masih saja lebih banyak ilhamu syayatin daripada ilhamul malaika, itu menunjukkan bahwa ibadah syariat kita masih perlu dipertanyakan. Makanya sehebat apapun kalian menuntut ilmu,
Tapi kalau hati kalian itu belum terpenuhi dengan hidayah Allah, sulit untuk mendapatkan ilmu itu. Amal syariat itu. Nah, kemudian ada amal tarekat. Amal tarekat itu fungsinya li islahil qalbi. Memfungsikan bagaimana hati ini benar-benar tertata dengan baik. Tertata dengan baik. Kita ini kan kadang-kadang belum bisa menata. Kadang-kadang gini, contoh. Ibu kalau punya suami, lalu ulang tahun suami ibu pasti akan berikan surprise buat dia. Ibu pasti buatin kalau ulang tahun, ya. Ibu taruh lilin, lalu taruh umurnya 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun gitu. Ibu bikinin opor ayam, semur jengkol gitu. Surprise kan, dia pulang, nanti pasti dia bahagia. Ternyata dia pulang nggak noleh-noleh itu yang ibu bikin. Dia langsung tidur. Kecewa nggak? Kecewa banget. Iya. Iya kan? Kenapa ibu berkecewa-kecewa? Karena ibu belum bisa menata hati. Ya, itu contoh kecil aja sebenarnya, kecil. Contoh kecil tuh. Kita masih ada perasaan-perasaan itu, nggak suka, sebel, gitu. Karena orientasi kita itu kepada makhluk, bukan kepada Allah. Itu orang kalau sudah menata hati dengan baik, maka segala apapun dia akan kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melaksanakan tugasku melayani makhlukmu ya Allah. Persoalan dia nerima atau tidak, tidak masalah. Yang penting aku sudah memfungsikan diriku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melayani Allah dengan melayani makhluk Allah. Jadi kalau kita melayani makhluk Allah, sebenarnya kita sedang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang menata hati itu penting. Kita masih ada kadang-kadang perasaan-perasaan gak suka, dengki. Kenapa? Karena ibadah batin, ibadah qalbiyah, ibadah yang sifatnya tadi ke hati itu belum nyampe. Apa diantaranya? Ini hati. Jadi amalan tarekat ini di sini, lisan. Nanti muaranya ke situ. Jaga ini dengan baik. Ini penting. Makanya orang-orang sufi, ibu-ibu sekalian, dia dalam rangka menata hati ini, ya, supaya lisannya tidak berimbas kepada hal-hal yang lebih memperburuk lagi, dia selalu zikir. Dia selalu zikir. Saya selalu ngingetin ibu-ibu kalau mau tidur jangan lupa bapak-bapak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan kalah kita dengan seekor cacing merah yang dia mampu berzikir siang hari di hadapan Allah dan malam hari dia bersolawat kepada sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia diberikan akal oleh Allah, kok kalah sama binatang? Gitu ini gitu. Kita diberikan akal oleh Allah, binatang nggak diberikan akal. Loh kok kita malah kalah sama binatang? Iya. Saya baca itu dalam bab tasawuf itu. Kita ini seringkali disebut oleh Allah itu bisa lebih hebat dari malaikat, tapi kita bisa lebih buruk dari binatang. Itu posisi kita. Jangan sampai kita punya celah-celah sampai seperti ini, yang lebih rendah daripada binatang. Kenapa kita sering kali disebut oleh Allah lebih hebat dari malaikat? Malaikat itu kan diciptakan oleh Allah hanya diberikan akal, nafsu nggak ada deh.
Makanya wajar kalau malaikat itu secara instingtif dia taat terus kepada Allah. Ada nggak malaikat yang berdosa? Misalnya malaikat Jibril alaihissalam disuruh oleh Allah, Jibril sampaikan wahyu ini Muhammad 5 ayat, Iqra sampai habis. Kata malaikat Jibril, kasih aja lah 3 lah, 2-nya saya simpan. Nggak ada. Atau malaikat Israel tolong itu cabut Bu Azora ruhnya. Karena tega Bu Azora suka rajin ibadah, jangan Bu Maya aja deh. Nggak ada malaikat yang salah address gitu, salah alamat. Makanya secara instingtif malaikat diciptakan tuh selalu taat kepada Allah. Makanya wajar kalau malaikat itu taat karena nggak ada pertentangan di dalam dirinya. Dia nggak dikasih nafsu oleh Allah. Ya. Makanya ketika ada manusia dia mampu beribadah kepada Allah lalu mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, itu manusia lebih hebat daripada malaikat. Nah, kalau katakan inna akramakum indallahi atqakum, posisi kita itu lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena kita mampu mengalahkan hawa nafsu sehingga kita berada pada posisi sebagai hamba Allah yang terbaik. Kalau malaikat ya wajar ya. Makanya ada ini cerita Rasulullah itu waktu sholat subuh, walaupun dia mengatakan sholat asar, nanya sama sahabat karena mau sholat, ada nggak air yang kita pakai untuk wudhu? Maaf ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah itu lalu menyodorkan jarinya, keluarlah air jari mari Rasulullah. Sehingga ada sahabat yang sampai mandi, dia ambil tuh air, dia kumpulkan di satu wadah yang terbuat dari kulit, lalu ada yang mandi. Ya, selesai itu sholat. Selesai sholat Rasulullah tanya, kalian tahu nggak makhlukku yang hebat? Kamu tahu nggak makhlukku yang paling hebat di muka bumi ini? Kata sahabat, malaikat ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, manakah makhluk Allah yang paling hebat imannya itu? Kata sahabat, ya pasti malaikat dong. Yang paling hebat malaikat. Nabi tersenyum. Loh, kalau malaikat itu hebat imannya ya wajar. Karena malaikat diciptakan oleh Allah memang untuk taat kepada Allah. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah untuk mengatur kehidupan ini. Oh, kalau begitu Nabi dan Rasulnya ya Rasulullah. Nabi dan Rasulnya pun kalau dia hebat imannya wajar. Karena dia mandataris Allah yang menjalankan risalah-risalah ilahiyah untuk disampaikan kepada umat. Jadi kalau seandainya ada Nabi yang imannya hebat, emang sudah seharusnya. Akhirnya kata sahabat, kalau begitu sahabatnya Nabi, para sahabat. Loh, kalau sahabat itu pun imannya hebat, wajar. Kenapa? Karena sahabat menyaksikan mukjizat dari Rasulullah. Masa sudah menyaksikan mukjizat begitu hebat malah kendor imannya? Kan enggak. Yang harusnya kan semakin kuat. Istilah sahabat akhirnya mengatakan, siapa ya Rasulullah? Tuba liman lam yarani faqad amana bi. Orang yang enggak pernah jumpa dengan aku tapi dia yakin dengan kenabian dan kerasulanku. Ini kita. Maka kita itu lebih hebat daripada malaikat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi di sisi lain kita juga bisa jadi hina seperti binatang. Loh, binatang ini kan tidak dikasih akal oleh Allah, hanya dikasih nafsu. Makanya karena binatang gak dikasih akal, aman udah Idul Adha gitu. Coba kalau binatang dikasih akal oleh Allah, agak ada yang mau dikorbanin ya. Ya, ya. Nah, binatang karena nggak dikasih akal oleh Allah, maka yang ada adalah memperturutkan hawa nafsu. Ya, binatang gitu memperturutkan hawa nafsu karena dia nggak dikasih akal. Dia mau berbuat sekapan pun ya sah-sah saja, orang tidak punya akal kok. Ibu pernah lihat ada binatang gitu, misalnya kucing mau berhubungan, tengok kanan tengok kiri, ada orang nggak ya? Gitu, nggak ada. Iya gitu. Ayam misalnya kan, ayam jago itu sama betinanya gitu mau berbuat gitu, ada ya? Nggak ada. Itu lebih binatang.
Nah, kalau manusia kok memperturutkan hawa nafsunya sehingga akalnya itu terkalahkan, itu Allah bilang apa? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu manusia yang kalau udah memperturutkan hawa nafsu itu kal an'am, seperti binatang ternak. Ibu tahu binatang ternak yang ada dalam pikirannya apa? Makan, syahwat, nggak pikir mau ke depan tuh gimana, nggak ada. Itu binatang. Makanya ulaika kal an'am, manusia kalau sudah memperturutkan hawa nafsu sehingga akal terkalahkan di dalam dirinya, ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya di dalam kitab yang sama Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayah, bahwa bulan yang lalu saya cerita bahwa sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya banyak banget. Kenapa? Karena kita tersimpan di dalam diri kita ada 4 karakter. Ada karakter kebinatangan, ada karakter kesetanan, ada karakter kemalaikatan gitu. Tiga ini termasuk yang mazmumah. Mana itu? Sifat, ada kuwatun bahimiyah. Manusia itu ada sifat bahimiyah. Apa sifat binatang? Karakter binatang. Makanya di dalam beberapa riwayat-riwayat itu manusia seringkali diidentikan dengan babi. Keperangainya. Gimana babi? Babi itu kan identik dengan syahwat. Iya. Oh, babi kalau sudah datang nafsunya nggak peduli itu. Maka babi itu selalu identik dengan syahwat. Anjing seringkali juga disandingkan itu. Manusia dengan karakter anjing. Anjing itu menunjukkan amarah. Itu anjing. Maka manusia dalam dirinya itu ada kecenderungan bertabiat seperti binatang, memperturutkan hawa nafsu, nggak peduli orang lain, dan tidak punya ada arahan ke depan karena memang tidak diberikan itu oleh Allah. Yang kedua ada karakter bahimiyah, sabu'iyah, binatang buas. Tahu karakter binatang buas? Sombong, mengambil hak orang lain, nggak peduli orang lain senang atau tidak, yang penting dia terpuaskan. Nah, itu. Coba lihat anjing, singa, mereka kalau sudah muncul rasa kebinatangannya, coba lihat. Nah, itu lebih binatang. Ada lagi karakter syaitania. Karakter syaitani. Syaitania tahu syaitan? Syaitan itu menghalalkan berbagai macam cara. Nah, ini tiga ini nih. Ini kalau seandainya kita nggak bisa kendalikan ya wajar kalau Allah kemudian mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat itu. Tapi tenang, Allah masih memberikan cahaya iman. Allah masih memberikan kita sifat Rabbaniyah, Rabbani, ya, Rabbani, sifat-sifat keilahian ada dalam diri kita. Rabbani itu sifat-sifat yang mengikuti sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Ada rasa sayang, rasa memberi, rasa empati dan sebagainya, itu manusia. Kalau kita baca dalam Al-Quran tuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu dua karakter yang berbeda secara garis umum. Fujur dengan takwa. Fujur, takwa. Ini dua karakter yang pasti berbeda. Kalau bahasa sufi gitu, Allah menganugerahkan kepada kita dua karakter yang berbeda kepribadiannya. Pertama ada yang disebut dengan al-bu'dul malaika, yang kedua ada al-bu'dul bahimiyah. Dua karakter itu sama saja maknanya. Karakter yang disebut dengan al-bu'dul malaika itu apa?
berkarakter seperti karakternya malaikat. Gimana karakternya malaikat? Ingin dekat dengan Allah, ingin berbuat baik, ingin tentram, nggak ada konflik, selalu hidup memberi, menolong, maaf dan sebagainya. Jadi kalau kita sedang berada pada karakter ini, itu enak. Kayak sekarang nih kan kelihatan ibu ini sedang berada pada karakter kemalaikatan. Ih, saya lihat tuh bapak-bapak, nggak ada yang gosip, tenang kan? Tenang, betul ya? Ini sekarang lagi karakter kemalaikatan. Pengen dekat dengan Allah, jauh dari konflik, ya kan? Gitu. Tapi bisa jadi ibu keluar dari majelis ini berubah. Iya, berubah. Menjadi al-bu'dul bahimi, berkarakter seperti binatang. Gak boleh ngelihat kue, wah man ini, ya Allah ibu udah 2 kok menambah lagi, ya Allah gak kebagian gitu. Ternyata kue itu juga menarik ya. Saya sering kali ngajar itu di ibu-ibu majelis taklim, dia ada yang di apartemen di mana gitu ya, kelompok. Itu kalau sudah makan kue itu kadang-kadang ibu-ibu yang suka bawa bungkusan itu. Terus kadang-kadang suka lebih, digini nama ibu-ibu yang satu, yang lain gak kebagian gitu. Buat cucu bu, sekian. Konflik itu baru pulang dari pengajian tuh. Tapi bukan ibu-ibu di sini, son dekat punya Ari. Saya tuh baca lagi dalam kitab Mawaizul Usfuriyah itu, Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Jadi ternyata rentan ibu di majelis itu, rentan itu, setannya itu banyak juga rupanya. Iya, makanya kan Nabi mengatakan siapa yang membaca itu doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dia baca itu selesai pengajian, maka doa itu menjadi kifarat dari dosa dia selama di majelis taklim itu. Emang dipikir ibu nggak ada dosa ibu di majelis taklim? Model-model begini banyak bu. Apalagi yang bapak-bapak itu. Iya loh, mohon maaf. Karena kadang-kadang kita pakai baju agak bagusan, baru beli misalnya di Tanah Abang gitu. Ngelihat ke sebelah gitu bajunya yang kemarin juga dipakai gitu, pasti ada dalam hati gitu. Hati-hati itu. Kolbu ini menjaga itu. Makanya pentingnya itu ibadah yang namanya ibadah tarekat itu. Bagaimana menata hati itu dengan baik. Makanya selama kita mengaji tapi hati kita masih belum tertata, belum nyampe, nggak bisa. Makanya kan orang yang nuntut ilmu ada 3 kategori itu. Jadi orang yang nuntut ilmu nih, yang kita ini ada 3 kelompok. Ibu masuk kelompok yang mana? Wallahu a'lam. Gak perlu saya ceritain. Pertama, ada orang yang nuntut ilmu itu rajulun talabal ilma liyattakhizahu jadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah. Jadi ada orang yang nuntut ilmu, dia datang ke majelis taklim, dia duduk di majelis taklim, betul-betul dia membekali dirinya untuk perjalanan menuju Allah. Dan dia nggak ada tujuan lain kecuali cari ridho Allah. Dia datang sini cuek aja, mau orang begini ya, yang penting saya mau buat bekal saya, hidup saya kalau bisa lebih baik. Mudah-mudahan ini yang jadi wasilah saya diridhoi oleh Allah. Sebab kalau ngandelin amal rasanya surga terlalu besar kalau dibalas dengan amal. Ya. Jadi kalau bapak masuk surga karena amal nggak nempil, tahu nggak nempil kata orang Betawi gitu. Terlalu besar itu surga kalau hanya ibu masuk surga karena amal ibu. Iya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan la yudkhilal jannata ahadum minkum bi amali. Kalian tuh masuk surga bukan karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasul. Iya, wala anta, termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu fadl. Kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya kita ngaji, udah cari ridho Allah aja. Iya, kita sholat cari ridho Allah, kita layani suami karena ridho Allah, kita layani anak-anak karena ridho Allah. Kenapa? Karena cuma itu yang menghantarkan kita.
Ini dalam perspektif tasawuf mencerita. Ada orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga karena bukan ridho Allah. Dia karena pengen masuk surga, dia ibadah. Allah tanya, "Fulan, kamu kok bisa masuk surga?" "Ya karena ibadahku ya Allah." "Berapa tahun kamu ibadah?" 80 tahun ya Allah, nyaris aku tidak pernah berbuat maksiat. Ya paling maksiat hati gitu. 80 tahun. 8 tahun dia betul-betul beribadah kepada Allah, nyaris dia tidak berbuat dosa seperti dosa-dosa yang zahir. Sampai Allah bilang, "Fulan, kau masuk surga sesuai dengan amalanmu." 80 tahun. Si hamba ini protes, "Ya Allah, kau masukkan aku ke dalam surga cuma 80 tahun. Lu bagaimana dengan ayatnya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian mengimplementasikan iman dengan amal soleh, Allah akan tempatkan dia menjadi penduduk surga dan akan kekal selama-lamanya. Bagaimana dengan ayat itu ya Allah? Itu ayat, kata Allah, hanya berlaku bagi hamba-hambaku yang ketika dia beribadah bukan menginginkan surgaku tapi keriduan aku. Makanya kalau kita nggak mau diperhitungkan oleh Allah nanti di yaumul kiamat, jangan buat perhitungan sama Allah di dunia. Kita kan kadang-kadang bikin perhitungan mulu sama Allah, kita tahajud supaya udah senyum. Aduh lagi tahajud nih, anak saya besok mau ujian. Untungnya ke sekelas-kelas Bu Baya, Bu Ajora sih udah nggak ada lagi gitu. Ya, udah anak udah sukses nggak ada lagi, yang penting udah kembali Allah. Kan ada yang muda-muda itu rajin nih Bu tahajud. Iya, suami kemarin baru naik pangkat. Hati itu. Jadi kalau di akhirat itu gitu Bu. Jadi ada alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab, ada alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jadi ada orang yang nanti masuk surga enggak dihisab lagi oleh Allah, ada yang memang diperhitungkan oleh Allah. Yang diperhitungkan siapa? Orang-orang yang suka berbuat perhitungan dengan Allah. Makanya kita niatin. Makanya ada orang yang nuntut ilmu kayak model begini, ada rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah. Udah gak ada lagi, yang penting ini buat bekal saya nanti menuju Allah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah, menjadi asbab Allah menempatkan kita dalam kemuliaan. Kita kan gak tahu dari arah mana Allah memberikan kita kemuliaan. Iya kan? Makanya suruh banyak-banyak kita beribadah. Jangan pernah bosan. Kenapa? Dari sekiannya banyaknya ibadah, masa satu ada yang gak diridhoi Allah? Pasti ada. Makanya Nabi yakin banget, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Umatku itu semuanya pasti masuk surga kecuali yang memang nggak mau. Emang ada yang nggak mau? Ya kan? Semua pastikan Bu pengen? Pengen. Yang nenek-nenek aja pengen masuk surga. Walaupun di surga mohon maaf nggak ada nenek-nenek. Iya betul, nggak ada. Mohon maaf Bu Azora, mohon maaf. Nggak ada nenek-nenek di surga. Kenapa? Bu Ajoro nanti umurnya kembali seperti umur 30 tahun. Iya, lihat foto aja waktu itu mudanya luar biasa, bagaimana di surga. Iya. Nah, itu. Yang kedua, ada orang yang rajulun talabal ilma, ada orang yang nuntut ilmu itu untuk apa? Untuk keduniaan. Supaya dia nanti kalau dapat ilmu dia bisa berdebat. Kan ada orang ya, kalau dia nanti nuntut ilmu, dia dapat ilmu bisa jadi orang kaya. Makanya kita orang Betawi dulu kalau ngkongkong kita nasihatin kadang-kadang suka kelewatan. Lu kalau mau jadi orang kaya belajar gitu. Akhirnya kita belajar pikirannya pengen jadi kaya, boleh gitu. Karena gitu kan, kita ngajarin anak tuh kadang-kadang kurang baik kalimat-kalimat itu. Ada orang yang menuntut ilmu kepengen kemegahan, dia nanti punya banyak pengikut. Kalau pengikutnya ketemu dia dicium tangan 2 kali ya gitu, bangga betul. Ada yang gitu. Nah ada lagi yang ketiga, istahwaza alaihi syaitan. Dia nuntut ilmu tapi dipengaruhi oleh iblis dan laknatullah. Jadi orang-orang yang nuntut ilmu udah
Ya dia datang ke majelis taklim cuma ngomong gini, Ustadz ngomong doang. Gitu. Pikirannya udah negatif mulu. Iya, gitu. Ngeliat Ustadz bawa proposal gitu, Ustadz Ari, wah ini mau Ustadz bawa proposal. Gitu. Negatif mulu bawaannya gitu orang. Bu, kalau ada orang itu meminta sesuatu, itu sebenarnya hidayah Allah datangkan buat kita supaya kita memberi. Ya tentu memberi sekemampuan kita. Ya kan begitu. Gitu. Makanya kalau ada tamu datang ke rumah kita, entah itu pengemis, itu sebenarnya satu anugerah yang didatangkan Allah buat kita. Jangan kita hardik, jangan-jangan doa dia loh yang menghantarkan kita dalam kemuliaan. Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal. Banyak-banyak kita minta didoain sama orang. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu mulut mana doa itu diijabah oleh Allah. Mbak Depi tahajud tiap malam, ya Allah berikan saya kemuliaan hidup, ya Allah berikan saya ini. Enggak kunjung dijabah. Tahu-tahu Bu Maya, Bu Ajora, ya Allah berikan keberkahan kepada kami, ya Allah. Kami disebutnya. Mbak Depi masuk dalam doanya Bu Maya, Mbak Depi masuk dalam doanya Bu Azora. Iya kan? Kan doanya Allahumma ftah lana, ya Allah berikan kepada kami. Siapa kami? Kaum muslimin semuanya. Makanya jangan bosan-bosan ketemu ibu-ibu. Bu doain dong Bu, ya Allah supaya saya dapat rezeki yang lancar. Insya Allah kalau ada rezeki yang lancar, ibu nanti saya akan doain lagi. Doain lagi, ngasih mah enggak gitu. Ksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal. Banyak-banyak kalian minta didoain. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu dari mulut mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suatu saat pernah nganterin orang jam 3 malam. Jam 3 malam. Orang ini nggak punya anak. Nggak punya anak. Bertahun-tahun, hampir 10 tahun. Saya janjian sama dia. Ya, ibu nanti saya ikut jam 3 malam. Saya cuma nganterin doang. Dia nganterin gitu. Nganterin ke anak yatim. Anak yatim ada 3 orang. Lalu ibu itu saya ketok karena udah saya kondisikan, nanti jam 3 saya mau datang sama ibu. Datang tuh. Akhirnya anak itu baru kucek-kucek mata. Ini ibu ini yang belum punya anak. Doain ya nak ya. Kamu yang doanya gini, saya tuntun. Ya Allah, berikan ibu ini anak keturunan yang soleh, yang baik dan sebagainya. Ibu pun yang terjadi. Tidak lama kemudian, beberapa bulan, ibu itu kemudian hamil. Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal. Sampai waktu anaknya ulang tahun saya masih diundang juga. Sekarang umurnya anaknya udah berapa? 22 tahun. Belum lama dia pengen masuk lagi universitas negeri. Jam 3 malam lagi saya ketemu. Dia datang ke pondok sama suaminya. Ustadz, si ini pengen masuk kuliah di negeri Ustadz. Saya kan memang gak bisa ngedoain. Ibu saya anterin lagi. Di daerah sana ada anak yatim. Malam itu sampai ibu itu nangis sama suaminya. Jadi di kampung saya itu ada anak yatim tuh tinggal sama engkongnya di satu tempat yang di situ tinggal sama kardus-kardus. Siapapun pasti nangis itu. Tikar-tikar butut. Itu anak itu memang dua-duanya meninggal ibunya. Dan engkongnya yang ngasuh dia sama neneknya. Jam 2 malam itu saya nganterin itu. Si ibu, Ustadz rumahnya yang mana? Ini. Yang benar? Iya. Jadi dia satu tidur itu di sini ada botol-botol aqua di sini. Si ibu itu apa yang mungkin haru sama suaminya. Lalu didoain tuh. Nak, ini ibu ini anaknya yang udah besar ini pengen masuk kuliah negeri. Nah, doain ya. Doain dia, saya bantuin juga, maksudnya saya tuntun doanya. Nah, selesai. Diterima di luar negeri. Terakhir belum lama adiknya dia belum punya doa. Nah itu tadi aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin. Banyak-banyak kita minta didoain sama orang karena kita nggak tahu dari mulut mana doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beruntunglah orang-orang yang sering minta didoain. Gitu kayak Ustaz Dedi ini banyak orang ngedoain. Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kolbu kita
Jadi bagaimana menata hati itu dengan baik. Nah, yang ketiga itu implementasi dari iman itu ada yang ibadah yang disebut dengan ibadah hakikat. Ibadah hakikat. Apa itu ibadah hakikat? Jadi kalau ibadah syariah itu li islahil jawari, bagaimana memperindah kita punya lisan, punya pendengaran, punya hata, punya tangan, punya kelamin dan sebagainya. Kalau ibadah yang apa namanya tarekah itu li islahil qalbi, tadi menata hati. Nah, ibadah yang hakikat ini li islahil arwah, menata ruh. Bagaimana ruh kita ini indah, ruh kita ini cantik, ruh kita ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena target pencapaian kita itu adalah bagaimana meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Amalannya ada. Amalannya ada, makanya saya selalu mengulang, ingat bagaimana kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memiliki ruh yang indah. Itu Allah katakan dalam hadis Nabi, innal mu'min idza tudirul mautu atathul malaika. Ketika seorang yang meninggal dunia yang dalam keadaan iman, sebelum kematiannya Allah hadirkan dulu malaikat. Malaikat, ya Allah, hadir sebelum kematian kita. Berapa banyak tuh malaikat, madal basor, sepanjang pandangan mata itu malaikat. Fayaji'u malaikal maut 'inda ra'si, kemudian datanglah malaikat di sisi kini. Lalu malaikat bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani. Ai ruh keluar, enggak perlu dicabut itu. Ruh cuma dibilang malaikat, ai ruh yang indah keluarlah. Ila magfiratillah wa ridwani, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Bagaimana itu ruh keluar? Kata Nabi, persis seperti air keluar dari tempat keluarnya air, mengalir begitu indahnya. Setelah itu apa? Dihantarkannya kita oleh malaikat menuju Allah. Dari langit pertama, kedua sampai ketujuh. Dan setiap malaikat penjaga langit pertama, kedua sampai ketujuh semuanya berdecak kagum, karena beliau mencium aroma yang begitu sumerbak dari ruh kita. Makanya ibu kalau doa wudu itu jangan lupa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta ani radin. Ya Allah, berikan aku wangi-wangian surga ya Allah, dan kau ridho dengan itu semua. Pernah baca enggak tuh? Insya Allah enggak ya. Ibu mah ngaji doang, malas enggak. Enggak. Gitu. Jadi malaikat itu ketika ruh kita dihantarkan menuju Allah di langit ketujuh itu malaikat bertanya kagum, ini ruh siapa ini? Ini aroma wangi-wangian siapa ini? Oh, ini aroma wangi-wangian Bu Maya. Ruhnya Bu Maya ini. Oh, malaikat bercakap kedua sampai langit ketujuh itu. Allah bilang apa? Uktubu kitabahu fi 'illiyin. Ya Allah, catat dia. Catat ini hambaku sebagai orang yang illiyin, makom yang tertinggi diberikan Allah kepada hamba-hamba Allah. Kembalikan dia ke dunia, kembalikan dia ke bumi. Maka dikembalikanlah oleh malaikat kita di bumi. 7 langkah orang meninggalkan kita, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ibu kepengen nggak ditanya oleh malaikat? Pengen nggak? Nggak, saya mau tanya, ibu pengen nggak di alam kubur langsung dapat spesial rights dari Allah? Wih, kayak bunga bang aja. Langsung itu malaikat nggak nanya lagi, Bu. Ibu udah nimna watal arus sampai menunggu hari kiamat, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Ibu tahu tidurnya pengantin? Tahu-tahu udah subuh. Jadi pengen lagi kata Ustaz Dedi. Iya kan, pengantin kan gitu ya, tahu-tahu udah subuh aja gitu, saking nikmatnya kehidupan. Ibu mau tipnya, caranya supaya Allah bebaskan kita dari pertanyaan malaikat. Nah, ada tipsnya. Saya kasih tahu apa enggak? Kasih tahu ya. Nah, 3 menit lagi Ustaz Dedi. Ini saya baca ini di dalam kitab Mawaizul Usfuriyah karangan Syekh Abu Bakar Usfuri. Jadi ternyata itu
Sayyidina Umar, saya pernah kasih tahu tapi mungkin ibu lupa. Sayyidina Umar itu dalam riwayat pernah dimimpikan oleh orang-orang ulama-ulama bahwa dia dibebaskan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi ulama ini pada mimpi sama tentang Sayyidina Umar. Ditanyalah Sayyidina Umar dalam mimpi, "Ya Umar, ma fa'alallahu bika?" Apa yang dilakukan Allah pada dirimu fil qabri, di dalam kubur itu? Itu Sayyidina Umar bilang, "Lamma wada'tumuni wa taraktumuni wahida." Tatkala kau letakkan aku di liang lahat, kau tinggalkan aku dalam keadaan sendirian, tiba-tiba datang dua makhluk yang kalau aku gambarkan rasanya tulang belulang ini akan rapuh. Akal ini mau lepas dari kepala ini. Saking apa ibu? Saking takutnya, saking seremnya ini malaikat munkar dan nakir. Walaupun dalam riwayat ini pernah Sayyidina Ali juga pernah kepengen tahu nih bagaimana Sayyidina Umar menghadapi malaikat munkar dan nakir. Sayyidina Ali ini kan kasyaf, dia bisa melihat sesuatu yang terjadi itu di alam sana. Sayyidina Ali itu pengen begini, saya baca ini kitab apa ya, Nurul Zolam apa ya, itu Sayyidina Ali pernah minta sama Allah, "Ya Allah, kalau seandainya boleh diizinkan aku melihat keadaan Umar di alam kubur sana, gimana rasanya dia dibuli oleh dua malaikat." Gitu. Karena selama ini kan Sayyidina Umar tuh gagah gitu, tahu-tahu dibuli oleh malaikat munkar dan nakir. Sayyidina Ali tuh pengen lihat orang yang selama ini garang gitu, yang serem gitu, tiba-tiba ciut dengan malaikat. Sayyidina Ali minta, "Ya Allah, pertunjukkan aku cuma pengen ngelihat bagaimana Sayyidina Umar itu loyo lah gitu ya, takut gitu." Ternyata diperlihatkan oleh Allah. Sayyidina Umar tuh waktu didatengin malaikat munkar dan nakir itu Sayyidina Umar malah bentak malaikat itu, "Kamu tahu nggak siapa saya ini?" Gitu. "Kayak ini kawannya kekasihnya Allah." Gitu. "Saya ini kawannya kekasihnya Allah." Maksudnya kawannya Nabi Muhammad. Enak aja gitu tuh. Sampai akhirnya malaikat mengadu kepada Allah. Jadi ya perlakukanlah Umar dengan baik. Ini kasafnya Sayyidina Ali gitu. Tapi dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah itu Sayyidina Umar cerita bahwa ketika dia itu dimakamkan itu datang dua malaikat itu. Nah, ketika malaikat mau menanyakan kepada Sayyidina Umar, ada suara yang mengatakan, "Utsruka ibadi," tinggalkan hambaku itu. "Parahimtuhu," karena aku sudah mencintai dia. Kenapa alasannya? Karena dia mencintai makhluk. Itu begitu kok. Jadi Allah itu begitu rahman dan rahimnya kepada hambanya ketika si hamba ini mampu menyamai sifat jamaliyahnya Allah. Jadi Allah senang banget kalau ada hambanya itu suka dengan hambanya untuk nolong. Makanya amalan yang paling baik itu adalah itu, bangun itu. Iya. Saya kadang-kadang kalau lagi ngebayang kebaikan orang-orang tua kita gitu. Kadang-kadang ibu saya tuh selalu menyiapkan beras kalau ada orang-orang susah. "Ambil aja Neng di belakang. Siapa tahu mungkin lu belum punya beras, ambil aja." Dia orang juga tahu diri, dia ngambil kadang-kadang 2 liter gitu. Sampai begitunya membangun sebuah kebaikan itu. Bahkan ibu kadang-kadang nggak jarang sering juga ada tukang dagang berhenti walaupun dia nggak makan. Dia hanya cuma bilang anak-anak itu pada makan semua. Kasihan tukang dagang itu. Kalau kita nggak berhenti nanti rezekinya gimana gitu. Hanya dia begitu. Nah, itu yang dilakukan Sayyidina Umar ternyata. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab cerita bahwa amalan yang menghantarkan aku seperti itu karena aku mencintai makhluk Allah. Jadi ternyata Sayyidina Umar pernah dalam satu perjalanan dia ngelihat ada anak-anak kecil di Arab itu suka mainin burung gitu. Kaki burung itu diikat dengan tali lalu kemudian diterbangkan, terbang tinggi, ditarik lagi itu anak burung itu, dipermainkan gitu. Sayyidina Umar orangnya nggak tega. Terbetiklah Sayyidina Umar untuk mengganti burung itu dengan uang. Kata Sayyidina Umar, "Nak, bagaimana kalau seandainya burung itu aku beli? Kau lepaskan dan jangan kau mainkan lagi burung itu." Dibelilah oleh Sayyidina Umar lalu kemudian dilepaskan. Enggak, kebaikan Sayyidina Umar dengan melepaskan burung itu, Allah begitu sayangnya kepada Sayyidina Umar.
itulah yang menjadi asbab kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengganggu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ibu kalau pengen masuk dalam pintu kewalian, kewalian ini bainahu wa bainallah hijab. Jadi kalau kita doa insya Allah diijabah. Ya, itu wali, ciri wali. Ya, ciri wali itu kalau dia berdoa, doanya nggak akan ditolak oleh Allah. Kayak misalnya kayak saya ini kan wali. Saya baru tahu wali itu ya kemarin tuh waktu ngambil rapot anak saya. Wali murid. Jadi pintu kewalian tuh, kalau dibaca dalam beberapa riwayat, Rasulullah pernah cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, seorang pelacur menjadi wali min auliya Allah. Asbabnya apa? Nolong anjing yang kehausan, dikasih minumnya. Fudail bin Iyad menjadi wali min auliya Allah. Kenapa? Karena kedermawanannya. Itu pintu kewalian. Pintu kewalian. Allah nggak ngelihat dari sisi ibadahnya, nggak. Makanya dalam hadis katakan inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasrati shalah wala siyam bal huwa fi saqawatin nufus. Allah nggak ngelihat sehebat apapun ibadahnya dia gini nih, tapi yang dilihat adalah bagaimana empati dia kepada makhluk Allah yang lain. Makanya Allah bilang, kalau dia sudah berbuat baik kepada makhlukku, pada ciptaanku, aku tidak berani menolak apapun yang dia minta. Nah, itu janji Allah. Ya, makanya pantas kalau mereka orang-orang yang baik itu ada dalam dekapan kasih sayang Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ruh yang indah itu, ya, yang kita jadikan cita-cita kita di akhir hidup kita. Makanya doa kita, ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Maka carilah ibadah hakikat. Caranya muraqabah. Yakinin bahwa kita ini sedang berada dalam pengawasan Allah. Hati-hati kita untuk berbuat dosa. Allah ngeliatin kita. Bu, kalau ibu sudah sadar Allah ngawasin kita, ada nggak celah kita berbuat maksiat? Gak ada. Saya kerja nih sama Bu Azora, terus Bu Azora saya lihat kayaknya ngeliatin saya, ada nggak celah saya untuk berbuat salah? Gak ada. Makanya kenapa timbulnya terjadi konflik, terjadinya perbuatan maksiat, perbuatan zalim, karena kurangnya kesadaran bahwa kita ini sebenarnya diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah musyahadah. Ketika kita berbuat sesuatu, kita menyaksikan Tuhan. Analoginya begini, kalau saya kerja tadi sama Bu Azora, saya ngelihat Bu Azora di depan saya, apa yang terjadi? Saya ingin ibadah saya, perbuatan saya, kerjaan saya pasti berkualitas. Kalau perlu Bu Azora membanggakan saya di hadapan yang lain. Begitulah kita. Kalau kita sudah musyahadah di hadapan Allah, maka sholat kita yang terbaik, haji kita yang terbaik, sedekah kita yang terbaik, pengajian kita yang terbaik. Kenapa? Kita menyaksikan Allah. Inilah saatnya saya ingin membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Gitu. Itu musyahadah. Yang ketiga baru ma'rifah, merasakan nikmatnya mengenal Allah. Cirinya gini Bu, orang kalau sudah ma'rifah lalu merasakan kenikmatan itu, setiap kita melakukan ibadah ada satu nuansa di mana kita merasakan begitu sejuk, betul nikmat. Ibu merasa nikmat ngaji gini, rasanya nggak kepengen lagi melepaskan pengajian, apalagi kalau selesai pengajian ada kuenya. Ada gorengan. Dari dulu gorengan itu mulu ya. Nggak ada sih ya pikiran gitu berubah gitu Ibu. Saya pagi-pagi lah combro lagi. Jadi akhirnya Nur Hidayah identik sama combro. Ada sekali-kali kadang-kadang ada singkong Thailand gitu. Walaupun dapat 3 biji gitu. Tapi itu luar biasa. Istri bisa makan, anak bisa makan. Nah, gitu. Ya, bercanda Ibu, bercanda. Tapi kalau mau berdua sih nggak apa-apa. Kali-kali napa ada bubur kek. Bukan kasihan, hari dia jauh. Kasihan dia pagi-pagi dia ngeliat ada apa tadi singkong. Dia suka nangis lihat air mata agak. Nangisnya belum dapat jodoh. Jadi ma'rifah itu, jadi mengenal Allah, dia merasakan. Jadi kalau ibu sedekah, ibu merasa nikmat banget. Nah, itu.
Makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam pengen ngelihat Allah gitu, kata Allah, lihatlah aku di orang-orang miskin, anak-anak yatim, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Maka Nabi Musa itu ketika kumpulkan itu, terus Nabi Musa bilang, fine Allah, mana Allah? Ketika kau merasakan nikmat, ketika kau berbagi dengan mereka, itulah aku hadir di hatimu Musa. Begitu. Jadi orang yang ma'rifah itu merasakan bagaimana ketika kita beribadah akan merasakan lezatnya kita beribadah. Nah, itu yang kita kejar dalam hidup kita. Insya Allah dengan kita melatih dengan muraqabah, musyahadah dan ma'rifah akan melahirkanlah ruh kita ini akan indah sehingga dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Ya. Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Ada waktu tanya jawab dan saya tutup, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya di ini aja Ibu. Ini kadang belum sarapan kali mic-nya. Kenapa Nabi Muhammad itu ketika meninggal beliau mengatakan merasakan dicabut nyawa itu seperti kulit yang dicabut begitu. Padahal kan tadi Ustaz mengatakan ada yang orang yang beriman yang bagus yang takwanya diterima Allah itu dicabut nyawanya seperti air yang mengalir. Bagaimana? Iya gini. Cerita itu akan saya ulang kembali. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Israil alaihissalam, ya Israil akhbirni, tolong kasih tahu aku tentang sakaratul maut. Kata malaikat, ya Rasulullah, ya Habibullah, setahu aku yang namanya sakaratul maut yang paling indah itu sakaratul mautnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi ketika disebut Nabi Musa, kan Nabi memorinya ingat ya bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Mi'raj dan sebagainya. Nah, ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tentang kematian. Itu ada di dalam buku yang saya pernah tulis, Indahnya Kematian itu. Jadi Nabi Muhammad nanya, ya Musa, bagaimana perlakuan malaikat ketika mencabut ruhmu? Nah, Nabi Musa cerita, ketika malaikat mau mencabut ruhku Muhammad, malaikat nanya dulu, ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepala. Lazimnya begitu. Ya, makanya ruh itu ketika keluar itu kan dari kaki. Lihat, kata Nabi, perjalanan ruh itu lihat kakinya itu ngikutin arah ruh. Maka nanti ada berhenti di pusat, ya, lama itu bisa 1 hari, 2 hari, seminggu. Jadi kalau ibu ngelihat ada orang yang kakinya udah dingin, badannya hangat, itu ruh masih di pusat. Karena permintaan Allah kepada Nabi kepada Allah, berikan tenggang umur pertobatan untuk umatku ya Allah. Itu yang Allah kemudian akhirnya berikan, innallaha yaghfir innallaha yaqbalul abdu ma lam yaghfir. Allah masih menerima pertobatannya. Jadi berhenti di sini, nunggu apa? Pertobatan. Karena permintaan Nabi Muhammad. Makanya kenapa orang lagi sakaratul maut, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah, tuntun terus. Atau lakinu mautakum bi suratu Yasin, atau dengan surah Yasin gitu. Karena mengingatkan akan kehidupan akhirat. Nah, lama lagi nanti ini di sini, berhenti lagi dia di tenggorokan. Maka kalau ini udah dingin, ini masih dia mendelik gitu, itu ruh masih di sini. Baru setelah itu dia akan cabut, dan ini masuk sini cabutannya, ubun-ubun. Makanya seriwayat orang yang ketika mau meninggal dunia, 1 hari sebelum kematiannya, ubun-ubun di kepalanya sudah mulai bergerak. Kapan itu? Ba'da sholatul asar. Nanti habis sholat asar ibu coba-coba ya. Kasihan beliau tuh kalau habis asar begini mulu. Karena kita udah nggak menemukan waktu asar kembali. Jadi misal gitu ya, misalnya Bu Mimin, kok bernajut nih? Ah udah telepon Ustaz Dedi biar cepat.
Karena kita nggak akan menemukan waktu asar kembali. Tapi itu orang soleh dikasih tahu oleh Allah. Cuman memang ada yang peka, ada yang enggak. Ada yang peka. Biasa orang peka itu, karena nanti ketika kita mau meninggal dunia itu 70 kali malaikat Israel itu akan menampakkan wujud itu. Cuman orang ada yang enggak gitu. Menampakkan itu berbagai macam wujud karena dia udah siap standby. Kan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu mengulang-ulang tuh malaikat menampakkan wujudnya itu. Gitu. Makanya ada orang yang peka, dia tahu. Ya kumpulin keluarganya. Besok ke rumah ya. Ngapain kong? Ya ke rumah aja. Gitu. Tahu-tahu menyaksikan wafatnya orang tua. Ya kan? Gitu. Nah, jadi berhenti sini, barulah dicabut. Nah, di sini nih mulai. Nah, Nabi Muhammad nanya, gimana? Iya, malaikat bilang, ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepala. Seperti lazimnya. Itu Nabi Musa bilang, kamu mau mencabut ruhku dari kepala, malaikat? Ini kepala ini nih ada jidat yang aku pakai sujud menghadap Allah. Kamu tega mencabut ruhku dari kepala ini? Sementara ada mulut yang ada di kepala ini yang aku pakai untuk berzikir memuji kebesaran Allah, yang selalu bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Akankah kau mencabut ruhku dari mulut ini? Malaikat akhirnya bilang, sudah, kalau begitu dari kaki dan tanganmu Musa. Nah, akhirnya kata Nabi Musa, malaikat, ini kaki dan tangan ini bunuh dengan lumuran darah untuk mendaki Bukit Tursina. Akankah kau mencabut ruhku dari kaki dan tangan ini? Akhirnya Nabi Musa yang mengatakan itu, malaikat minta pendapat kepada Allah, gimana nih? Maka kata Allah, cabutlah Musa itu seperti tidak lazimnya seperti manusia kebanyakan. Di Nabi Musa itu dicabut ruhnya nggak seperti kita, dia berbeda. Nah, di saat itulah Rasul menanya sama Nabi Musa, Musa, sakitnya gimana? Nah, gitu. Sakitnya kata Nabi Musa seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Itu baru ukuran Nabi. Makanya ada orang Bani Israel itu yang meninggal 90 tahun yang lalu. Itu orang-orang Bani Israel itu ada di dalam kitab Mawaizul Usuriyah. Itu orang Bani Israel kepengen diperlihatkan oleh Allah orang yang udah meninggal dunia itu gimana rasanya. Dibangkitkan oleh Allah orang yang meninggal itu. Kemudian dia ditanya, bagaimana keadaanmu? Rasa sakitnya cabutan malaikat itu masih terasa. Pada 90 tahun yang lalu aku diwafatkan oleh Allah, tolong kembalikan aku. Maksudnya jangan dihidupin lagi, kan masih kerasa itu. Ibu bisa bayangkan. Nah, Nabi Muhammad ketika mengingat bagaimana kata Nabi Musa seperti kulit kambing yang dikulit dalam hidup, Nabi Muhammad lemas benar Nabi Muhammad tuh, sampai ngangkat tangan aja nggak bisa. Lalu kemudian Nabi minta kepada Sayyidina Ali, ya Ali irfa yadaya, Ali tolong angkat kedua tanganku Ali. Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa. Nah, itulah doanya Nabi itu, ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan sakitnya sakaratul maut, biarlah aku Muhammad yang cukup merasakan itu, tidak bagi umatku ya Allah. Maka Nabi baca doa, Allahumma hawwin alaina. Nah, itu cerita Nabi Muhammad. Ya, tapi kita orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah, kematian kita mudah-mudahan indah. Gitu, ya. Nah, ini Nabi cerita. Gitu, ya. Itu Bu Mimin ceritanya. Ya, enggak ada lagi Ibu. Selesai, kelas. Takutnya singkong Thailand lendir. Kasihan. Cukup ya. Cukup. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.